Malah kalau tadi pertanyaannya Pak Andika bilang 1 tahun gaji itu berarti bukan pengeluaran loh, karena kan gini, kalau kalau rumus dasarnya adalah kan ngitung kita yang penting pengeluaran bulanannya ke cover nih selama kita nggak punya pekerjaan gitu kan. Tapi kalau faktor perkaliannya gaji, berarti kan lebih tinggi nih, bener nggak? Kan gaji kan kita larinya ada yang investasi, ada yang ke pengeluaran, ada yang ke simpanan gitu kan, untuk hiburan. Kalau bisa punya dana darurat 1 tahun gaji, itu lebih bagus lagi gitu. Tapi nggak semua orang mampu gitu. Sehingga biasanya sih rumusnya 3 kali pengeluaran bulanan gitu. Itu yang paling basicnya lah gitu. Semakin panjang, semakin besar dana darurat sih, ya semakin hebat Pak Andika gitu. Berarti hitungan yang paling sering digunakan itu ya, Pak? Kali Iya, 3. iya. Oke. Nah, sebelum ini ada pertanyaan-pertanyaan nih Pak, tapi mungkin saya ingin merangkum itu yang missing the link-nya sebelum sebelum masuk ke proses investasi. Tadi kan harus dana darurat, asuransi. Nah, saya lebih ingin tanya gimana cara atau tips dari Pak Adrian sendiri mengatur misal gaji kan, kita gaji dapat bulanan ke piramida finansialnya. Karena kan kalau kita bicara piramida finansial itu sebenarnya banyak, mungkin Bapak juga sudah tahu, yang susah adalah menerapkannya kan Pak. Nah itu bagaimana atau tips dari Pak Adrian sendiri? Karena kan kita harus bisa menerapkan itu, kita terima gaji gitu kan, kita harus terapkan piramida finansial, baru ada dana uang sisa lagi, nah baru diinvestasikan. Nah, makanya saya ingin tanyakan ini karena ini hal penting juga sebelum kita mulai investasi seperti itu. Oke. Gini, kesalahan orang-orang paling umum adalah menyisihkan gaji untuk ditabung, tapi menyisihkannya itu di belakang. Jadi dipakai dulu untuk pengeluaran lain, kalau ada sisa gue tabung deh gitu. Padahal ini bukan saya yang bikin juga, ini sebenarnya trik finansial yang udah diajarin mentor-mentor finansial di internet banyak tertulis gitu. Saya sampai nggak tahu, saking banyaknya yang ngopi paste, saya nggak tahu pencipta aslinya siapa gitu ya. Tapi pada dasarnya gini, anggap ya saya terima gaji 5 juta bulan ini, itu harusnya langsung 10% 500.000 saya masukin. Ya sorry bener, itu Kak Melani bener, saya tadi salah istilahnya, itu harusnya menyisihkan bukan menyisakan gitu. Jadi di depan gitu ya. Jadi 500.000 itu saya langsung larikan, saya langsung masukin ke instrumen investasi apapun supaya saya nggak tergoda nyentuh-nyentuh lagi gitu. Kalau perlu yang punya lock-in period ya, supaya saya nggak tergoda mencairkan gitu. Baru sisanya 4.500.000 tersebut saya pakai buat yang lain-lain, bayar listrik, bayar kartu kredit, buat budget makan dan lain-lain. Bukan malah sebaliknya, saya keluarin duitnya dulu, kalau sisa ya udah gue tabung. Sebenarnya rumusnya as simple as that. Bahkan versi yang lebih ekstrim dari rumusan yang tadi saya bilang adalah menyisi hal pertama itu zakat dulu gitu. Kalau misalnya orang Kristen itu persepuluhan, kalau orang Muslim itu ada zakat dan infak. Nah itu bahkan ada versi tertentu yang orang Indonesia bikin, setelah terima gaji itu jalankan kewajiban agama dulu gitu. Itu nomor 1. Nomor 2-nya bahkan yang saya lebih suka nih, nomor 2-nya lunasin utang gitu. Dan ini yang saya terapkan juga. Jadi saya tuh ketika terima gaji, sebelum saya investasi, saya cek dulu tagihan kartu kredit saya mutasinya berapa. Itu saya singkirkan dulu, lalu saya alokasikan investasi. Nah, sisa duitnya itu barulah untuk kebutuhan saya sehari-hari. Jadi kebetulan saya udah nikah, kadang-kadang budget saya dan istri saya itu berkurang beda-beda setiap bulannya. Kalau dia tanya kenapa lu kok bulan ini lebih pelit sih, gue bilang iya soalnya tagihan kartu kredit gue yang bulan ini lebih membengkak, jadi kita punya budget menurun. Jadi seperti itu, budget makan dan budget hiburan yang turun, bukannya budget investasi yang turun gitu. Jadi investasi saya selalu konsisten, minimal 20% gaji. Utang tergantung tagihan kartu kredit saya, ya udah sisanya itu untuk lifestyle saya. Kalau perlu turun makan nasi uduk tiap hari, nggak makan yang mahal-mahal, ya udah itu memang nasib bulan tersebut gitu. Memang uangnya sisa segitu, mau gimana lagi? Saya nggak bisa mengorbankan investasi hanya demi makan enak gitu loh. Menarik. Karena saya juga pernah baca yang disampaikan oleh Pak Adrian tadi. Sebetulnya kita harus mengalokasikan dulu di awal ya Pak, setelah terima gaji,
setelahnya kita kunci dananya biar kita nggak otak-atik, biar kita bisa konsisten per bulan seperti itu. Nah, ini juga tadi Pak Adrian juga menyinggung lunasin utang dulu gitu kan, biar lebih safe. Nah, ini Pak Andika juga kayaknya tertarik sekali. Ada tips nggak Pak? Tips and trick untuk melunasi KPR Pak? KPR? KPR, rumah, kredit rumah. KPR. Gini, maksudnya tips and trick melunasi KPR nih, saya perlu tahu konteks nih, apakah saat ini pengeluaran itu lebih tinggi dari pemasukan atau gimana? Karena kan ketika kita mengambil KPR itu kan utang jangka panjang ya. Kalau misalnya saya atau mungkin butuh konteks. Gini aja Pak, gini aja mungkin pertanyaannya, rasio utang dari gaji yang sehat kalau Pak Adrian berapa persen gitu? Biar mungkin kan bisa menggambarkan pertanyaannya ya. Kalau saya bilang sih, tapi sekali lagi ini jangan dianggap omongan saya paling benar gitu ya, karena orang punya pendapat beda-beda. Tapi kalau buat saya tidak lebih dari 30% gitu ya, maksimal banget 40% deh gitu. Maksimal 40% ya? Iya. Terus yang Pak Andika bilang soal kartu kredit ini benar banget sih. Jadi memang saya juga beberapa kali bikin konten di blog maupun di Instagram itu soal kartu kredit gitu ya. Memang saya tidak bisa komentar untuk teman-teman yang mungkin melihat kartu kredit itu sebagai riba ya, sebagai haram ya. Tapi bagi yang memang bisa mendapatkan dan tidak keberatan menggunakan kartu kredit, itu yang Pak Andika bilang benar banget sih. Jadi saya tuh sering ya Mas Radit, saya belanja kebutuhan itu saya pakai kartu kredit ya. Lalu saya pecah menjadi cicilan gitu, 3-12 bulan tanpa bunga, tanpa biaya tambahan apapun. Duitnya itu saya putar dulu di reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap gitu. Jadi buat saya sih memang kartu kredit itu memang pedang bermata dua. Tapi kalau kita literasi keuangannya bagus, kita bisa manfaatkan itu lebih banyak keuntungannya sih dibandingkan kekurangannya gitu. Jadi Kak Meliani tadi nanya umur 24 punya kartu kredit, kalau bisa sih punya gitu. Kalaupun memang takut riba ya, itu ada kartu kredit yang syariah kok gitu. Saya juga pakai yang syariah. Karena bermanfaat benar. Kartu kredit itu untuk pengelolaan keuangan kita lumayan membantu sih gitu. Pesan dari saya gitu sih. Betul sekali Pak, itu Pak Andika juga menambahkan, karena kalau misalkan mau beli sesuatu ada cicilan 0%, biasanya 3-12 bulan tadi ya Pak ya. Iya. Duitnya bisa diputar dulu dengan returnnya bisa membayar tagihan kartu kreditnya. Betul ya Pak ya? Betul, itu benar sekali. Benar. Selama memang cicilan itu bebas bunga dan bebas biaya ya gitu. Kadang-kadang kartu kredit itu suka menyembunyikan biaya. Selama tidak ada biaya-biaya tersembunyi seperti itu benar. Duitnya kita bisa putar dulu. Lebih win-win solution gitu ya. Kita uangnya puterin dan apa yang kita beli juga bisa kita dapatkan gitu kan. Dan satu lagi, tagihan kartu kredit ya jangan dibayar sebagian, harus full. Karena kalau bayar sebagian itu ya bunganya lebih tinggi dari return kita pasti gitu. Makanya tadi kan ini balik lagi ke perencanaan keuangan yang tadi kita bahas tuh. Saya ketika terima gaji sebenarnya, saya langsung lihat tagihan kartu kredit saya bulan itu berapa. Saya langsung alokasiin untuk pelunasan 100% gitu loh. Betul Pak. Berarti kartu kredit di usia mungkin tanyakan Mbak Mei di 24 tahun sebenarnya kita juga harus sudah memiliki gitu ya, dengan catatan juga harus mulai literasi keuangannya agar kita juga bisa memanfaatkannya gitu ya Pak ya. Mungkin Paknya ada pertanyaan lagi nih Pak, apakah di umur 24 tahun juga harus punya asuransi atau BPJS yang bisa tanggung sakit, harus asuransi kesehatan? Apakah penting juga di usia mungkin 24 tahun sudah mempersiapkan asuransi kesehatan? Oke. Asuransi itu sebenarnya ya kalau kita ngomong, saya harus disclaimer dulu ya, saya sih bukan agen asuransi. Jadi saya coba kasih pandangan senetral mungkin. Tapi asuransi itu kita umur berapapun sebenarnya harusnya sudah punya. 15 tahun pun
syukur-syukur kalau orang tua kita udah kasih itu semakin mudah semakin baik, itu satu hal ya. Jadi 24 tahun tentu harus punya asuransi. Terkait BPJS itu bisa mengcover atau butuh asuransi kesehatan, ini saya kasih analogi seperti ini ya. Saya kasih analogi, kita mau pergi dari Jakarta ke Bandung ya, naik Kijang Innova yang tahun 2000, keluaran tahun 2000, atau kita naik Toyota Camry yang baru keluar 3 tahun lalu gitu ya. Sama-sama fungsinya bisa mengantarkan kita ke tujuan dengan aman dan selamat gitu ya. Tapi tingkat kenyamanannya tentu beda gitu. Kalau misalnya memang dirasa asuransi itu memberatkan biaya kesehatan, asuransi kesehatan sebenarnya BPJS saya cukup gitu. Beneran deh. BPJS saya cukup gitu. Tapi kalau memang yang diincar comfort ya, comfort itu kita udah bicara tentang premium, kita mencari sesuatu yang lebih gitu ya, yang prestige. Maka silakan saja mengambil asuransi dari merek perusahaan swasta, karena itu ya ada harga ada barang gitu. Tapi pada dasarnya ketika negara kita memberlakukan BPJS, sebenarnya itu sudah mengcover kebutuhan manajemen risiko kita gitu. Oke, siap. Asuransi juga penting. Kemudian selain kartu kredit tadi juga ya Pak, kita harus manfaatkannya dengan baik. Nah, mungkin ada yang komentar, siapa nih, Bapak atau Ibu Fatoino, hindari utang. Kalau dari Pak Adrian sendiri sebagai wirausaha, apakah setuju hindari utang dengan gini ya, utang itu kita lihat dari dua sisi dulu. Satu dari segi perencanaan keuangan, satu lagi dari kacamata agama gitu ya. Kalau dari perencanaan keuangan, memang utang itu sangat-sangat berbahaya banget. Itu bisa merusak perencanaan keuangan kita. Makanya tadi saya bilang sebelum investasi itu harusnya bebaskan diri dari utang dulu, gitu kan. Saya sebagai wirausaha tapi tidak bisa hidup bebas utang 100%. Kita namanya wirausaha ya, perlu leverage modal, perlu memutarkan uang, perlu suntikan dana untuk mengerjakan proyek. Itu kita pasti, antara saya sebagai pribadi atau perusahaan, pasti ada namanya bentuk peminjaman hutang gitu. Itu dari segi perencanaan keuangan dulu. Dari segi syariah maupun hukum syariat Islam, saya non-muslim tapi saya cukup paham tentang investasi syariah karena saya memang banyak main sama tokoh-tokoh investasi syariah waktu saya aktif di P2P lending ya. Sebenarnya meskipun riba itu dilarang, bukan cuma dalam muslim, dalam Nasrani pun sebenarnya kitab orang Nasrani pun melarang adanya riba gitu ya. Tapi MUI itu sebenarnya mengizinkan proses pendanaan atau peminjaman uang menggunakan namanya wakalah bin ujroh gitu. Wakalah bin ujroh ini adalah skema di mana kita tidak memberlakukan bunga atau riba berbentuk persentase dari uang yang kita pinjam, tapi kita memberikan imbal hasil jasa atas uang yang diberikan ke kita tersebut. Dan ini kalau misalnya teman-teman memang mengikuti kaidahnya MUI, bukan kategori riba, itu halal kalau menurut MUI, kecuali teman-teman memang punya kepercayaan lain yang beda dengan anjuran MUI, itu memang saya tidak bisa komentar banyak karena yang saya pelajari itu dari kacamatanya MUI. Kira-kira sih seperti itu. Jadi saya rasa sebenarnya kalau untuk tujuannya baik ya, utang itu tidak ada masalahnya gitu. Kalau tujuannya memang untuk produktif, untuk mencapai hal-hal yang baik, saya rasa sih tidak perlu kita anggap sebagai sesuatu yang buruk ya gitu. Betul. Asal mungkin tadi memperhatikan rasionya juga ya Pak ya, dengan pemasukan kita per bulannya supaya tidak mengganggu. Nah ini Pak Andika ada pertanyaan yang menarik lagi nih Pak. Atau sebelumnya ada Pak Fatonio kembali merespon utang untuk pembiayaan produktif tidak masalah, betul ya Pak tadi ya? Kemudian Pak Andika kembali bertanya, kalau kerja sambil jadi wirausaha mungkin tujuannya sebagai menambah pemasukan gitu ya,
Kalau dari Pak Adrian sendiri bagaimana? Karena kalau mungkin jadi wirausaha langsung, saya masih takut usahanya gagal.